Shalom semuanya, hari ini kita akan belajar tentang 15 hal yang iblis tidak bisa lakukan. Sebenarnya ada banyak hal yang iblis tidak bisa lakukan. Tapi hari ini saya hanya akan membahas 15 hal saja tentang apa yang iblis tidak bisa lakukan. Dan khotbah ini akan saya bagi menjadi 2 video supaya tidak terlalu panjang. Kenapa kita harus mempelajari apa yang iblis tidak bisa lakukan? Yang pertama adalah supaya iblis tidak mudah mengintimidasi kita. Kedua, supaya iblis tidak mudah menipu kita. Karena orang yang tidak berpengetahuanlah yang mudah ditipu. Nah, yang pertama adalah iblis tidak maha tahu. Iblis banyak tahu karena iblis sudah ada sebelum dunia dijadikan. Jadi iblis banyak tahu tetapi dia tidak maha tahu. Apa buktinya? Buktinya adalah pada waktu Musa lahir, dia tahu di masa itu akan ada seseorang yang akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan orang itu akan dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi dia tidak tahu siapa orangnya, dia tidak tahu siapa yang mengandung dia, bahkan dia juga tidak tahu di mana rumahnya. Itu sebabnya iblis melalui Raja Firaun membunuh anak-anak dari umur 2 tahun ke bawah. Semua dibunuhnya dengan harapan orang yang akan dipakai Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, yaitu Musa, mati pada saat itu juga. Kalau iblis sudah tahu siapa orangnya dan siapa yang bakal mengandung, di mana rumahnya, maka dia tidak perlu membunuh semua anak dari umur 2 tahun ke bawah. Dia cukup mencari tempatnya, membunuh orang tuanya, dan membunuh anaknya. Kalau anak itu masih di dalam kandungan, dia bisa membunuh ibunya sekaligus bayi yang ada di dalam kandungannya. Tapi pada kenyataannya, iblis tidak tahu. Kemudian yang kedua, pada waktu Yesus dilahirkan, iblis juga tahu di masa itu akan lahir seorang Mesias. Tetapi dia juga tidak tahu siapa yang melahirkannya, dia rumahnya di mana, dan orangnya yang mana. Itu sebabnya iblis melalui Raja Herodes membunuh semua anak dari umur 2 tahun ke bawah. Karena dia tidak maha tahu. Yang ketiga, iblis juga tidak tahu akibat dari kalau dia membunuh Yesus di atas kayu salib. Sehingga pada waktu dia membunuh Yesus di atas kayu salib, maka yang terjadi adalah di luar apa yang menjadi ekspektasinya. Dia ingin membunuh kegerakan, tetapi justru lewat kematian Yesus, keselamatan turun atas seluruh bangsa, bukan hanya orang Israel. Yang kedua, apa yang tidak bisa iblis lakukan? Yaitu iblis tidak bisa membaca pikiran saudara. Iblis tidak tahu apa yang saudara pikirkan. Bahkan iblis tidak bisa membaca apa yang ada di hati kita. Iblis baru akan mengetahui apa yang di pikiran kita dan apa yang ada di dalam hati kita kalau kita mengucapkannya, kalau kita menceritakannya kepada orang lain. Tetapi selama kita tidak mengucapkannya, iblis tidak tahu apa yang kita pikirkan atau apa yang kita rasakan. Iblis hanya bisa mereka-reka karena dia sudah hafal sifat manusia, tetapi dia tidak benar-benar dapat membaca pikiran dan perasaan kita. Kecuali mereka yang menyembah iblis, karena orang yang menyembah iblis tidak ada tudung ilahi yang melindungi mereka sehingga semuanya terbuka dan iblis bisa mengetahui apa yang mereka pikirkan. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah ada tudung ilahi yang membuat iblis tidak bisa mengetahui apa yang ada di dalam pikiran dan hati saudara. Sebaliknya Yesus, dia tahu apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Kita baca di dalam Matius 9 ayat 4 berkata, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Yesus mengetahui apa yang di pikiran mereka dan Yesus mengetahui apa yang ada di hati mereka. Bahkan di dalam Yohanes 6 ayat 64 berkata, tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Yesus tahu semuanya. Apa yang ada di pikiran manusia, apa yang ada di hati manusia, bahkan apa yang akan terjadi di masa depan, karena dia adalah Tuhan. Tetapi iblis tidak bisa mengetahuinya. Yang ketiga adalah iblis tidak maha hadir.
Allah kita adalah omnipresence, atau dia ada di mana saja. Dia bisa hadir di mana saja. Allah kita adalah omnipresence, tetapi iblis bukan omnipresence. Iblis tidak maha hadir. Iblis yang ada di kota A, dia tidak akan ada di kota B. Iblis yang mengikuti si A tidak akan bisa mengikuti si B secara bersamaan. Dan iblis yang ada di rumah si A tidak bisa secara bersamaan dia ada di rumah si B. Yang keempat adalah iblis tidak bisa memaksamu berbuat dosa. Sama halnya Tuhan tidak bisa memaksamu untuk berdoa. Demikian juga dengan iblis, dia tidak bisa memaksamu untuk berbuat dosa. Karena di dalam hidup kita ada tembok besar dan di situ ada pintunya. Pintu ini adalah hak untuk memilih. Iblis hanya bisa menggoda saudara untuk berbuat dosa. Tetapi pilihan ada di tangan kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Hanya orang merdeka yang punya hak untuk memilih. Dia punya hak untuk mengambil keputusan atas pilihannya. Hanya orang-orang yang di dalam tawanan dan ada di dalam perbudakanlah yang tidak punya hak untuk memilih. Orang-orang yang ada di bawah kuasa dosa, orang-orang yang ada di bawah kuasa iblis, mereka tidak punya hak dan tidak bisa memilih karena mereka adalah tawanan. Tetapi saudara dan saya adalah orang-orang merdeka yang sudah dimerdekakan oleh Yesus. Itu sebabnya kita bisa memilih. Memilih untuk berbuat benar atau memilih dosa adalah pilihan. Dan iblis tidak bisa memaksa saudara. Itu sebabnya sebagai orang percaya kita tidak bisa berkata bahwa kita jatuh karena iblis. Saya tidak ke gereja karena iblis. Saya berbuat dosa karena iblis. Saya tadi marah karena iblis. Tidak, semuanya bukan karena iblis. Karena iblis hanya bisa menggoda, tetapi dia tidak punya otoritas dan kuasa untuk memaksa saudara berbuat dosa. Karena semua adalah pilihan. Yang kelima, iblis tidak bisa tersentuh hatinya. Firman Tuhan berkata bahwa iblis adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Firman Tuhan juga berkata iblis adalah pendakwa dan iblis adalah bapa segala dusta. Sifat iblis hanya jahat semata-mata. Itu sebabnya iblis tidak bisa jatuh cinta, iblis tidak bisa berbelas kasihan, dan iblis tidak bisa tersentuh hatinya. Itu sebabnya adalah kesalahan yang besar pada waktu orang berkata, saya mau baik kepada iblis supaya iblis baik kepada saya. Tidak ada seorang pun yang baik, kecuali dia melekat kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa God is love, Tuhan adalah kasih. Tidak ada seorang pun yang dapat mengalirkan kasih tanpa menerimanya dari Tuhan. Dan iblis sudah keluar dari Tuhan, itu sebabnya tidak ada kasih di dalam dirinya. Saudara tidak bisa mengambil hati iblis supaya iblis berbuat baik kepada saudara, karena iblis adalah pendusta. Firman Tuhan berkata, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Dia hanya ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu sebabnya apapun yang diberikan iblis kepada manusia yang menyembah dia, dia menuntut nyawa. Karena nyawa lebih mahal harganya dari semua harta yang manusia minta. Demikian video kali ini dan kita akan melanjutkan di video saya yang kedua tentang 15 hal yang iblis tidak bisa lakukan. Tuhan Yesus memberkati.